Dok, mohon maaf, jangan ngarang dok. Saya takutnya Dokter dibilang ngarang. saya takutnya yang ditulis kista itu sebenarnya janin, Kiai. Oh. Bagaimana lanjutan cerita tentang mau bangun rumah tadi? Ya, udah doa 1 tahun gitu ya, masuk November. Keren ya, persiapan doanya setahun ya. Ya kan kata Kiai harus begitu gitu. Iya, filosofinya bener nih, ngambil hati dulu. Iya, saya memperbaiki, memantaskan diri di depan Allah gitu, kata Kiai kan gitu ya. Kalau udah pantas mah apa aja beres lah gitu. Iya. Jadi November saya siap-siap, Desember tukang saya panggil semua segala macam, dan waktu itu nggak ada urusan kata Kiai sama kenyataan, saldo segala macam nggak ada urusan. Panggil aja, datang gitu, ukur. Jangan lihat duit. Nggak pakai lihat duit. Jangan lihat tabungan. Nggak, jangan lihat tabungan. Emang nggak ada juga. Emang nggak ada juga. Alhamdulillah gitu. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Lihat Allah aja. Betul Kiai. Dan apa namanya, Desember panggil, saya siap-siap, terus kata Pak tukangnya, Januari udah bisa mulai Pak. Oh ya boleh. Januari, Pak Bapak harus geser. Oh iya, geser juga saya pakai doa juga Kiai, buat nyari kos-kosan. Dan alhamdulillah juga itu dikasih tempat yang enak banget. Pokoknya saya maunya yang kayak hotel ya. Ya Allah, jangan kayak gini, pokoknya yang enak banget lah. Jangan kayak kontrakan. Alhamdulillah dikasih, bener dapet juga. Dengan apa namanya, istimewa. Saya pindah, dan waktu itu saya cuman ada saldo tuh 25 juta kayak. Iya. Saya tanya sama Pak Tukang udah dateng kan. Ini belanjanya apa? Ini Pak listnya. Ya udah, begitu saya ke material itu 24 sekian tuh habis. Sisa juta. Tinggal nggak nyampe Kiai, nggak nyampe. Saya beliin, udah mulai ya. Ini sampai kapan? Seminggu doang Pak. Ini nanti. Seminggu habis gitu. Oh gitu ya, iya. Saya pulang, saya ngobrol sama istri, terus seperti saran Kiai, ngadu ke Allah, saya doa ke Allah, dan doanya ya pakai bahasa saya dan istri. Saya cuman bilang, ya Rob, tanggung jawab ya, saya udah rumahnya udah diobrak-abrik, udah dihancurin. Saya udah pindah. Dan saya udah pindah, dan itu kata Pak Tukang cuman sampai seminggu umurnya. Dan saya nggak tahu nanti itunya, terserah Allah aja. Ini pokoknya doa begini nih enak. Enak doa begini nih. Dan Allah mah nggak bakal marah. Akan bilang, kamu adalah hambaku. Kamu boleh minta sesuka kamu. Keren. Keren. Iya, kayak. Nah ini buat pemirsa yang baru gabung. Haji Wawan ini udah jajal yang kecil-kecil. Nah makanya pemirsa juga jajal yang kecil-kecil. Sampai mau ngopi aja minta sama Allah. Betul kayak. Betul. Sampai istrinya bilang. Ketika si Haji Wawan bilang, Ma bikinin kopi. Lu minta sama Allah. Gitu. Pernah gak sih bercanda gitu sama istri? Sering ya. Sering. Iya. Dan kalau saya sama teman-teman kadang suka dicandain gitu. Oh. Misalkan ini ada ini nggak kertas. Biasanya lu minta ke Allah. Gitu. Iya. Segitu. Kertas doang. Suka dicandain gitu. Iya. Oke, kita balik lagi Pak. Lanjut ya. Terus gimana setelah doa? Saya itu jalan 2 hari. Pas hari ketiga saya pokoknya semua amalan yang Kiai ajarkan, alhamdulillah saya laksanakan. Sholat malam segala macam, 2 segala macam ya. Pokoknya 4 surat. Dipentok-pentokin lah sholatnya itu segala macam ya, baca surat dipentok-pentokin. Keren ini. Iya, dipentok-pentokin. Hari ketiga saya jalan ke tempat kerja, dan di perjalanan saya naik motor Kiai. Di perjalanan tuh ada yang ngebisikin, coba ngomong sama bos, barangkali bisa gitu kan. Yang jelas mah kurang tuh, minggu depan nggak ada. Cuman waktu itu saya juga dengar ceramahnya Kiai yang lain juga, jangan pindah jalur, jangan pindah trek, pokoknya ke Allah aja gitu. Itu sepanjang jalan saya selawatan sambil baca itu yang Kiai ajar, ya Fatah, ya Rojak, ya Muhail awal segala macam itu ya saya baca. Dalam hati sambil ngobrol juga tuh. Ya kalau bos mau nawarin ya bos yang ngomong ke saya. Iya benar. Saya nggak mau minta ke bos gitu. Iya. Kita minta ke Allah, supaya gitu. Allah ngomong ke tuh orang nanya gitu ya. Betul. Dan terjadi. Alhamdulillah. Allah. Sampai saya di Galangan, dan nggak tahu gimana saya dipanggil sama bos. Terus
di ruangannya gitu ya berdua. Nanya kok baru datang? Iya Pak, lagi benerin rumah. Ya sampai akhirnya masih kurang ya, alhamdulillah kurang banyak Pak. Ya udah nanti saya bantu, tapi sifatnya pinjaman karena kan banyak, nggak mungkin apa namanya nanti kalau yang lain tahu kan bisa rame tuh. Akhirnya ya sudah, nanti tiap minggu saya kirim tuh 25 juta katanya setiap minggu sesuai dengan kebutuhan. Saya kan bilang 25 juta seminggu gitu. Ntar saya kirim ya 25 juta. Iya. Ya sudah minggu keduanya alhamdulillah dikirim. Tapi selanjutnya itu nggak tahu tiba-tiba kan kita di galangan kapal sama seperti bengkel mobil, bengkel motor. Jadi kalau datang tuh kadang-kadang gitu tiba-tiba nggak pakai jadwal. Dan itu kapal datang tiba-tiba tanpa jadwal dan alhamdulillah kerjanya banyak banget. Sampai nggak perlu akhirnya minjem. Iya. Subhanallah. Jadi sebelum rumah saya jadi itu udah berjalan sendiri tuh. Iya, jadi Haji Wawan ini pemirsa demennya emang sedekah. Ya, dan betul itu. Udah apa aja sikat aja buat sedekah ya kan. Ketahuan juga nggak cukup juga bangun rumah. Ya kan betul nggak Ji? Iya benar. Nggak cukup juga beli mobil, nggak cukup juga beli motor, nggak cukup juga nguliahin anak. Ya, ada teman-teman ya untuk kuliah anak kedokteran misalkan 100 juta. Lah duit 5 juta. Mau minjem kemana 95-nya? Mendingan pencet aja 5 jutanya. Injak cetek gitu kalau bahasa saya mah dinolin begitu. 5 juta dinolin dah. Insya Allah dah anak nggak kuliah dah tuh. Ya nggak kuliah. Tapi kan nggak kuliah emang kiamat apa? Iya benar. Ternyata besoknya anak jadi pemilik rumah sakit. Allah. Kenapa? Karena jadi mantu yang punya rumah sakit. Anaknya semata wayang lagi. Ya jalan cerita mah milik Allah Ji. Betul nggak? Benar. Lah buktinya jadi rumah. Nah yang kista gimana? Nah kalau yang kista itu jadi 8 tahun kurang lebih ya Kiai. Saya anak pertama mau ke yang kedua gitu ya. Dan waktu itu saya ya ikhtiarnya kalau kata orang kan harus ada ikhtiarnya. Saya ke rumah sakit, saya cek rumah sakit ibu dan anak itu 3 rumah sakit Kiai. Semua memvonis kista dan kistanya sudah besar dan kalau kista kan istri sakit tuh, sakit segala macam gitu ya. Dan waktu itu divonis dan sudah sempat terapi segala macam. Terus waktu itu saya masih ingat bulan Agustus mau Ramadan. Saya pamit sama dokter, Pak dokter ini mau masuk Ramadan, saya izin sama istri, saya mau fokus di Ramadan gitu. Pak tapi Bapak kalau tertunda nanti begini programnya dari nol lagi. Dari ini nol lagi atau nanti kistanya tambah. Nggak apa-apa dok, insya Allah nanti setelah dari Ramadan saya balik lagi. Saya nggak tanggung jawab itu record ininya ya. Oh iya nggak apa-apa dok. 1 bulan saya Ramadan, saya jejak yang seperti yang saya bisa-bisa gitu ya, yang Ustadz Kiai ajarin. Semuanya sama istri jalanin. Setelah Ramadan pertengahan Syawal itu saya ditelepon dari rumah sakit. Pak ini harus lanjut. Oh iya siap, saya datang. Begitu datang ternyata itu nggak ada kistanya. Wah. Di 4 dimensi kalau nggak salah ya begitu dia. Loh kok ini jadi nggak ada janin. Gitu. Oh malah jadi janin? Jadi janin. Allah. Jadi janin. Dan sampai saya dok mohon maaf jangan ngarang dok. Saya takutnya dokter dibilang ngarang. Saya takutnya yang ditulis kista itu sebenarnya janin Kiai. Saya takutnya enggak Pak, dicek segala macam. Dan 3 rumah sakit itu saya sama lagi semuanya sama. Bahwa ini janin. Allah. Nah itu pemirsa, mesti yakin sama keajaiban Allah, yakin sama kehendak Allah ya Rabb. Nah ini udah ada siapa aja Kak? Ya udah ada Nur Amalia dari Malaysia, ada Anita Tarakan dan Nia dari Yogyakarta. Nah kita ke Anita ya, ke Mbak Anita ya. Mbak Anita. Iya Tarakan. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Ustadz. Pagi-pagi seger bener ya Allah. Udah pakai bibir mereh. Makasih Ustadz. Mau ketemu Ustadz Yusuf. Iya. Mau masuk TV, mandi dulu. Mau ketemu Ustadz. Keren amat sih, udah kayak penyiar radio nih. Pakai apa Anda dah? Headsetnya keren betul.
Bu Anita Iya, Ustaz, sehari-hari terima sebagai kasih. apa? Kerja, dagang, Alhamdulillah, saya dagang dan juga guru, Ustaz. guru. Masya Allah. Apa guru SMP, SMA? Guru SD saya. Allahu Akbar, mulia benar, mulia benar. ada yang ikut. Ah, itu siapa itu? Yang belakang Itu tuh. teman saya. Teman saya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Luar katanya. biasa. Ini di Tarakan nih ya? Iya, di Tarakan, Kalimantan Utara, Ustaz. Utara, baik. Alhamdulillah. Mbak Anita ada yang bisa disampaikan? Mau disampaikan, monggo. Alhamdulillah, Ustadz. Saat ini saya sedang mengajar sebagai guru SD. Sekaligus saya saat sudah selesai mengajar, Ustadz, sembari saya juga dagang online. Wah, Semua saya top saya juga itu. jualan. Oh, Saya juga hebat. jualan ini sih, ya kue kering. Terus juga saya jualan shawl dari penenun NTB, Ustadz, membantu mama-mama. Iya, Nah, apa nih Iya. cerita sedekah yang iya Ustadz. Ini saya mau lanjutkan nih, mau cerita ini boleh, boleh. sedikit. Jadi alhamdulillah Ustadz, kami berjualan, hasil-hasilnya semua kebetulan kami ada yang namanya komunitas kemari, Ustadz. Jadi komunitas menerima dan memberi. Jadi alhamdulillah kita sembari ditarakan. Jadi alhamdulillah sembari kami berjualan itu, dan juga hasilnya itu kami juga siapkan setiap 2 minggu sekali, menyiapkan untuk masyarakat umum bebas ya. Ada 35 paket kadang-kadang sembako dari hasil kami berjualan, Ustadz. Jadi Allah. benar-benar namanya Ikhlas Project. Ikhlas Jadi luar Project. biasa. Iya. Jadi Ikhlas Project kemari, di situ kita seperti itu teknisnya, Ustadz. Teman-teman yang membeli kue, membeli baju-baju dari mama-mama atau shawl dari penenun, dan juga Itu keuntungannya diberikan lagi kepada keuntungannya orang-orang miskin. dimasukkan ke sembako, dan juga menerima teman-teman yang ingin bersedekah. Wah, Alhamdulillah keren. banyak sekali teman-teman yang sudah Keren. bersedekah, dan Keren. masyarakat warga Tarakan alhamdulillah yang tidak mampu, kita coba silakan mengambil di titik ini. Mereka Baik. ngambil, Ustadz, bebas Baik. gitu, bebas ngambil. Alhamdulillah. Luar biasa. Dari situ Ustadz, alhamdulillah kami satu grup itu luar biasa, Allah memberikan ya alhamdulillah rezeki yang luar biasa, maka kami bisa terus membantu rekan-rekan kami di Tarakan yang kemarin dapat bencana, Ustadz. Iya, Kemarin betul, di betul, Tarakan kemarin, ya. dapat bencana, alhamdulillah kami terus mensupport dan memberikan trauma healing, Ustadz, ke anak-anak yang ditinggalkan ibu bapaknya yang meninggal itu, Waduh, Ustadz. terima kasih loh Mbak Kami- Anita. Salam hormat buat teman-teman di Tarakan. Iya, Teman-teman Ustadz, Zoom, sama-sama. ya pengennya sih dialog, tapi ini sudah masuk menit-menit akhir ya. Kita kembali ke Haji Wawan. Haji Wawan, kan sekarang Haji Wawan anak lagi ngapal Quran ya. Iya, Ki. Ada 2 putra putri beliau yang lagi ngapal Quran di Darul Quran, 30 juz insya Allah tercapai, amin. Nah, apa nih keinginan Haji Wawan nih yang belum terlaksana kira-kira dari ngetes ilmu, ngejajal keyakinan? Keinginan sekarang gini, Ki, kan rumah udah ada nih, dan itu saya lanjut nih, kayak emang udah program doa gitu ya. Doa ada program ya? Program doa gitu ya, rumah jadi, dan saya mau lanjut ke kendaraan, kayak mau saya upgrade gitu. Sekarang udah ada tapi mau saya upgrade, dan itu ya itu tadi apa namanya programnya, saya bilang, Bu, ini udah beres, ini udah selesai, sekarang kita upgrade yang ini biar yang agak gedean gitu, biar Asik. orang tua bisa kalau ke pesantren ikut gitu.